Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang terhormat Ibu Sri Adila Arsy, SE, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Kebangsentralan. Baiklah, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi mengenai kelembagaan Bank Sentral. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai definisi dan fungsi Bank Sentral. Bank Sentral merupakan suatu badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi sistem moneter suatu negara. Bank Sentral memiliki tujuan dan fungsi tersendiri. Bank Sentral adalah sebuah instansi maupun sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab terhadap suatu kebijakan moneter serta menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Bank Sentral menjadi sebuah lembaga yang sudah dimiliki oleh para pihak swasta pada suatu pemerintah negara, memiliki tanggung jawab atas stabilitas mata uang, menjaga tingkat inflasi, stabilitas sektor perbankan, serta seluruh sistem keuangan pada sebuah negara. Fungsinya yang pertama penerbitan uang, yang kedua merencanakan dan melakukan eksekusi kebijakan moneter, yang ketiga menyediakan fasilitas sistem pembayaran, yang keempat pengawasan perbankan, dan yang terakhir lender of last resort atau sumber pinjaman terakhir yang berwenang untuk menjaring dan mengamankan sistem keuangan. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Saudara Agus. Tujuan dan tugas Bank Sentral. Tujuan Bank Sentral sebagai regulator antara lain: 1. Mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan sistem pembayaran. 2. Meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. 3. Memastikan keadilan dalam penggunaan sistem pembayaran. Tugas Bank Sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang. Bank Sentral memiliki 3 tugas, yaitu 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Stabilitas sistem keuangan. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Agus. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Latifah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang tata kelola Bank Sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Pertama, memiliki kewenangan membuat peraturan dan menetapkan sanksi sebagai implementasi pelaksanaan undang-undang. Kebebasan menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter, inflasi atau pertumbuhan ekonomi sebagai penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebebasan menggunakan instrumen moneter dan menetapkan target operasional kebijakan moneter. Kewenangan menetapkan jumlah uang beredar dan suku bunga. Larangan pemberian pinjaman kepada pemerintah. Kewenangan Dewan Gubernur menolak campur tangan pemerintah atau pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan undang-undang. Pemimpin Bank Indonesia berada di luar susunan kabinet yang memiliki masa jabatan berbeda dengan pemerintah. Kewenangan menetapkan, mengelola anggaran, kebijakan, dan asas kekayaan tanpa persetujuan DPR. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilaporkan kepada DPR. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Loli. 2. Transparansi. Keterbukaan mengenai tujuan kebijakan seperti sasaran, stabilitas harga, dan inflasi. Selanjutnya, mengungkapkan data model dan perkiraan ekonomi. Selanjutnya, mengenai strategi kebijakan dan prosedur pengambilan keputusan internal. Selanjutnya yaitu komunikasi keputusan kebijakan seperti perubahan suku bunga. Dan yang terakhir, keterbukaan pelaksanaan kebijakan yang diputuskan seperti operasi moneter. Nomor 3, ada akuntabilitas. Akuntabilitas ada beberapa poin. Yang pertama, penyampaian laporan tugas.
Selanjutnya, laporan bahan evaluasi kinerja Bank Indonesia dan Dewan Gubernur oleh DPR. Selanjutnya, DPR meminta penjelasan pelaksanaan tugas dan wewenang BI. Dan yang terakhir, penyampaian anggaran operasional untuk persetujuan DPR dan kewajiban pelepasan anggaran kebijakan secara khusus ke DPR. Dan selanjutnya, pemeriksaan keuangan oleh BPK. Lalu penyampaian laporan keuangan tahunan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, Badan Supervisi Bank Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rani. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perkembangan kelembagaan Bank Sentral atau Monetary Authority of Singapore atau MAS. MAS ini merupakan Bank Sentral Singapura yang resmi dibentuk pada tanggal 1 Januari 1971. Pembentukan Bank Sentral ini dilatar belakangi perkembangan sektor keuangan di Singapura yang menjadi salah satu negara pusat keuangan di Asia. Perkembangan ini menurut Singapura untuk memiliki bank sentral yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Hal tersebut diperlukan sebagai langkah antisipasi dari perkembangan perekonomian Singapura dan meningkatnya permintaan layanan bank yang kompleks dan perkembangan moneter yang dinamis di negara tersebut. Dengan perkembangan tersebut, Singapura mengeluarkan undang-undang tentang The Monetary Authority of Singapore yang berlaku sejak 1 Januari 1971, yang merupakan lembaga yang memegang kekuasaan penuh untuk melaksanakan fungsi bank sentral di Singapura. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Reza. Kepada Saudari dipersilahkan. Ya baik, pemakalah. MAS menjadi lembaga yang bertugas mengatur, mengawasi lembaga keuangan dan moneter di Singapura. Sebagai bentuk MAS, fungsi moneter dilaksanakan oleh pemerintahan melalui Departemen Keuangan. Tugas atau misi utama Bank Sentral Singapura yaitu mendorong kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang tidak dan berkembang pusat keuangan yang sehat. Fungsi dan tanggung jawab MAS cukup luas, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan moneter, mengeluarkan dan mengedarkan uang, mengawasi sistem pembayaran dan menjadi bankir pemerintah. Yang kedua, bertindak sebagai integrated supervision dan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Singapura, serta sebagai pelaksanaan tugas dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Yang ketiga, bertindak sebagai pengelolaan cadangan devisa negara. Yang kelima, berfungsi sebagai lembaga yang bertugas untuk mengembangkan Singapura sebagai pusat keuangan dunia. Pada April 1977, pemerintahan memutuskan untuk membawa keseimbangan industri asuransi berada pada tanggung jawab MAS, dan pada Singapura 1984, fungsi regulasi bahwa sekuritas industri 1973 juga dipindahkan ke MAS. Ini berarti bahwa tidak seperti banyaknya bank sentral yang lain, MAS juga pihak kuasa keuangan untuk Singapura. MAS telah diberikan kuasa untuk bertindak sebagai bankir dan agen keuangan pemerintah. Ini juga telah dipercaya untuk memperkenalkan stabilitas keuangan, kredit, dan kebijakan perubahan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Akbar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Namun tidak seperti banyak bank sentral yang lainnya seperti Federal Reserve System di Amerika Serikat atau Bank of England di Britania Raya, MAS tidak mengatur sistem keuangan melalui suku bunga untuk mempengaruhi likuiditas dalam sistem. Sebaliknya, MAS memilih untuk melakukannya melalui mekanisme pertukaran asing. MAS melakukannya dengan intervensi
di pasar dolar Singapura. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sarah. Setelah penggabungan dengan Dewan Komisaris Uang pada tanggal 1 Oktober 2002, MAS memiliki fungsi penerbitan mata uang. MAS memiliki hak eksklusif untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam di Republik Singapura. Dimensi, desain, dan demonisasi mereka ditentukan oleh Komite Kebijakan Keuangan dengan persetujuan pemerintah. Uang kertas dan uang logam sehingga diterbitkan memiliki status legal tender di dalam negeri untuk semua transaksi, baik negeri maupun swasta tidak terbatas. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Sarah. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Windy. Baik, selanjutnya daftar Ketua Monetary Authority of Singapore dari masa ke masa. Yang pertama itu Hon Swee Sen dari Januari 1971 sampai Juli 1980. Yang kedua Goh Keng Swee dari Agustus 1980 sampai Januari 1985. Yang ketiga Richard Hu dari Januari 1985 sampai Desember 1977. Yang keempat Lee Hsien Loong dari Januari 1978 sampai Agustus 2004. Yang kelima, Goh Chok Tong dari Agustus 2004 sampai Mei 2011. Yang keenam, Tharman Shanmugaratnam dari Mei 2011 sampai sekarang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.